Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 415, mengambil kembali barang miliknya, semoga Bak tidak mengkhianatiku. Bagi Luo Xiu, memberitahu Bak tentang rencananya untuk pergi ke dunia bintang luar adalah sebuah perjudian. Meskipun dia tidak lama berinteraksi dengan Bak, terkadang menilai apakah seseorang bisa dipercaya tidak selalu memberi cukup waktu untuk mengamati. Intuisinya memberitahunya bahwa Bak adalah orang yang dapat dipercaya, tetapi apakah dia benar-benar bisa dipercaya, intuisinya mungkin tidak selalu akurat. Namun, sebenarnya Luo Xiu tidak memiliki pilihan lain. Hanya di kuil cahaya dan kuil kegelapan yang memiliki formasi teleportasi menuju dunia bintang luar. Dan formasi teleportasi tersebut tidak bisa digunakan oleh sembarang orang, jadi Luo Xiu meminta bantuan Bak. Saat arwah dewa muncul di kota dewa, Luo Xiu mendapat ide impulsif yang berani. Dia meminjam pedang dewa kegelapan dari Bak, tujuannya utama adalah untuk membunuh Erik. Mengenai apakah dia bisa mengendalikan arwah dewa, dia tidak memiliki keyakinan penuh. Selama Erik mati, kuil cahaya pasti akan menyelidiki penyebab kematiannya, dan perhatian berbagai kekuatan akan tertuju pada kematian Erik. Jika dia tidak bisa mengendalikan arwah dewa, rencananya adalah menggunakan formasi teleportasi di kuil kegelapan dengan bantuan Bak untuk pergi, lalu menggunakan formasi teleportasi dunia bintang luar untuk kembali ke dunia bintang. Namun, jika dia bisa mengendalikan arwah dewa, sebelum meninggalkan dunia suci, dia pasti akan pergi ke menara kegelapan untuk mengambil kembali miliknya. Dalam keseluruhan rencana ini, bagian paling penting adalah Bak. Jika Bak tidak ingin dia pergi, hanya dengan membawanya ke kuil kegelapan, itu sudah seperti memasuki sarang naga. Groove dan Lina pasti akan segera menemukan bahwa pembatasan di laut kesadaranku telah dipecahkan. Selain itu, tindakanku sekarang pasti telah menarik perhatian para petinggi kuil kegelapan. Jika aku tetap berada di dunia suci, situasiku akan semakin genting dan berbahaya. Kembali lagi ke kota Dewata, suasana penuh ketegangan terasa di mana-mana. Dia melirik kuil kegelapan di kota Dewata. Dunia hukum asal adalah tempat berlatih yang luar biasa, bermanfaat untuk memahami misteri hukum asal. Jika bisa berlatih di dalamnya untuk waktu yang lama, memahami misteri hukum asal hanya masalah waktu. Sayangnya, dia hanya berlatih di dalamnya selama 1 tahun. Jika ingin berlatih lagi di dalam, minimal harus membunuh 6 kultivator bela diri, yang jelas tidak diizinkan oleh kedua kubu. Dia memasuki menara kegelapan dan segera menuju pintu masuk ke lantai 3 menara. Di lantai 2, banyak kultivator bela diri memandangnya, beberapa mengenali identitasnya. Itu orang yang dipanggil Luo Ke, yang pernah dipanggil oleh 3 kultivator kekaisaran dari lantai 3. Dia bukan sudah meninggalkan kota Dewata, kenapa kembali lagi? Luo Xiu mengabaikan komentar-komentar tersebut dan menaiki tangga menuju lantai 3. Luo Ke, baru saja tiba di lantai 3, suara Groove langsung terdengar di laut kesadarannya. Haruskah aku memanggilmu Luo Ke, Al-Sura? Di sebuah ruang pelatihan, Luo Xiu kembali bertemu dengan Groove dan Lina, 2 kultivator tingkat kekaisaran. Jelas, meskipun berada di menara suci ini, mereka telah mendengar berita kematian Erik dan mengetahui tentang eksplorasi kota dewa. Selain kematian putra dewa matahari Erik, penjelajahan kota dewa kali ini juga membuat seorang ahli kubu kegelapan bernama Sura terkenal di dunia. Karena orang ini pernah bertarung dengan putra dewa matahari Erik, dan sementara Erik mati, dia berhasil melarikan diri. Erik, kamu yang membunuhnya? Groove menatap Luo Xiu dan bertanya, bukan aku yang membunuhnya, dia dicabik-cabik oleh 9 arwah dewa. Jawab Luo Xiu, dan yang dia katakan adalah kenyataan. Bahkan dengan memegang pedang dewa kegelapan, akan sulit baginya untuk membunuh Erik sendirian. Selama eksplorasi kota dewa, kamu pasti mendapatkan banyak barang bagus, bukan? Lina tersenyum tipis. Meskipun mereka adalah kultivator tingkat kekaisaran, harta yang mereka rampas dari Luo Xiu sebelumnya juga membuat mereka terkejut. Dia dan Groove beranggapan bahwa kultivator dari dunia lain ini pasti memiliki peluang besar. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang dengan level kultivator bela diri suci memiliki begitu banyak harta? Luo Xiu sangat paham apa yang ada di benak 2 orang ini. Dengan ekspresi sedikit ragu, dia mengeluarkan 2 potongan esensi api dewa. Aku hanya mendapatkan ini, katanya dengan nada tak berdaya. Esensi api dewa yang mengandung kekuatan hukum asal api. Groove dan Lina matanya berbinar. Bagi para kultivator tingkat dewa, esensi api dewa ini mungkin tidak terlalu berguna,
tetapi bagi kultivator tingkat kekaisaran yang berlatih hukum asal api, ini adalah harta tak ternilai. Kamu tidak mendapatkan barang lain? Katanya di dalam kota dewa kuno ada yang menemukan batu sihir kegelapan. Lina mengerutkan kening. Bagi mereka berdua yang berlatih hukum asal kegelapan, batu sihir yang mengandung hukum asal kegelapan jelas merupakan harta yang lebih berharga. Ada terlalu banyak arwah di dalam sana. Aku hanya mencari di area tertentu dan hanya menemukan esensi api dewa. Luo Xiu mengangkat tangan, lalu melepas cincin penyimpanan miliknya. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa periksa sendiri. Aku akan memeriksa. Mata Groove memancarkan cahaya hitam yang menembus ke dalam dantiannya. Jelas dia pikir Luo Xiu menyembunyikan harta di dantiannya. Lina juga tidak tinggal diam. Dengan kekuatan kesadaran tingkat kekaisaran dia menerobos ke dalam alis Luo Xiu untuk memeriksa laut kesadarannya. Ini membuat Luo Xiu sangat marah. Jelas dua orang ini menganggapnya sebagai ikan di atas talenan, ingin mengulangi tindakan sebelumnya dengan merampas hartanya. Tindakan ini sangat tidak sopan, setara dengan menginjak harga dirinya tanpa rasa takut. Kalian berdua mencari masalah sendiri. Mata Luo Xiu sedingin es. Tiba-tiba, kilauan emas cemerlang. Cahaya memancar dari area dantian Luo Xiu. Di dalam menara kegelapan yang dipenuhi oleh aturan kegelapan, tiba-tiba muncul cahaya terang yang sangat mencolok. Ya Tuhan, apakah ini? Lampu Dewa Cahaya? Bukankah ini senjata perang Dewa Iblis yang dimiliki oleh Putra Dewa Matahari, Erik? Groove mengeluarkan seruan terkejut, namun ia mengabaikan satu hal yang sangat penting. Kali ini bukan Groove dan Lina yang memanggil Luo Xiu, melainkan Luo Xiu yang muncul dengan sendirinya. Namun, Groove dan Lina yang terpesona oleh lampu Dewa Cahaya untuk sementara waktu mengabaikan hal ini. Sebagian perhatian Lina juga tertuju pada lampu Dewa Cahaya. Namun pada saat yang sama, aura kematian yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari laut kesadaran di antara alis Luo Xiu. Boom! Dewa Iblis yang agung dengan tanda petir hitam di antara alisnya dilepaskan oleh Luo Xiu dari laut kesadarannya. Tubuhnya yang kuat menghentakkan tanah, membuat menara kegelapan bergetar beberapa kali. Kehadiran mayat hidup Dewa Iblis terlalu tiba-tiba, dan jarak antara kedua belah pihak terlalu dekat, sehingga Groove dan Lina, dua kultivator tingkat kaisar, tidak sempat bereaksi. Boom! Kekuatan tubuh perang Dewa Iblis meledak, dengan satu pukulan, kepala Groove dihancurkan. Cakar yang lain menyapu, merobek setengah tubuh Lina, darah mengalir deras seperti hujan deras. Dua jeritan menyayat hati terdengar beruntun. Dalam serangan mendadak mayat hidup Dewa Iblis, hanya dalam sekejap, dua kultivator tingkat kaisar terluka parah. Groove dan Lina mundur cepat, kekuatan hukum kegelapan beroperasi, tubuh yang rusak mulai pulih dengan sangat cepat. Kehidupan kultivator tingkat kaisar sangat kuat, jelas tidak bisa dibunuh dengan begitu mudah. Di bawah perintah Luo Xiu, mayat hidup Dewa Iblis dengan ganas menyerang Groove. Pada saat itu kepala Groove yang hancur baru tumbuh setengahnya. Kekuatan Groove berada pada tahap awal kaisar bela diri, sedangkan aura mayat hidup Dewa Iblis jauh lebih kuat daripadanya. Di kehidupan sebelumnya pasti adalah makhluk awal Dewa Iblis atau lebih tinggi. Dengan tubuh perang Dewa Iblis yang sangat kuat, dalam pertempuran jarak dekat, Groove sama sekali tidak bisa bertahan. Pada saat yang sama, Luo Xiu mengulurkan tangan, tombak perang naga hitam muncul di tangannya, menyerang Lina. Setengah tubuh Lina yang dirusak oleh cakar mayat hidup Dewa Iblis, namun sebagai kultivator tingkat kaisar, dia sama sekali tidak memandang Luo Xiu. Kamu berani menipu kami? Kamu mencari mati, dia berteriak marah, lalu mencoba mengaktifkan pembatasan yang pernah dimasukkan ke laut kesadaran Luo Xiu. Boom! Tombak perang berubah menjadi naga hitam, menghantam Lina hingga terbang. Dia mencoba mengaktifkan pembatasan, tetapi Luo Xiu tetap berdiri tanpa cedera di tempatnya. Saat ini Lina menyadari bahwa dirinya dan Groove telah ditipu. Pembatasan yang mereka tanam sejak awal telah diuraikan oleh Luo Xiu. Hari ini aku datang untuk menagih hutang, sekaligus mengambil sedikit bunga. Luo Xiu tersenyum dingin, menyerang tanpa ampun, tombak perang naga hitam dengan teknik perang tanpa bentuk dari segala arah, sambil membentuk segel, melepaskan segel kematian dari segala arah. Tombak perang naga hitam telah dibuka 4 pembatasannya, kekuatan serangannya bisa dibandingkan dengan kultivator biasa tingkat kaisar, sedangkan Lina sendiri adalah kultivator tahap awal kaisar bela diri biasa, kekuatan tombak bisa memberikan ancaman yang signifikan padanya. Selain itu, kekuatan segel kematian dari segala arah juga sangat kuat, ditambah dengan kekuatan teknik transformasi 24 kali, membuat kultivator tingkat kaisar seperti Lina terpojok tanpa bisa membalas. Jika pertempuran berhadapan langsung, Luo Xiu tentu tidak bisa menekan seorang kultivator tingkat kaisar, bahkan yang berada pada tahap awal. Namun, Lina telah diserang secara tiba-tiba oleh mayat hidup Dewa Iblis, memberikan kesempatan bagi Luo Xiu untuk mengambil keuntungan. Meskipun demikian, Luo Xiu hanya bisa menekan Lina, tetapi tidak bisa membunuh atau melukainya lebih parah. Jeritan yang sangat menyedihkan terdengar.
Kekuatan perang mayat hidup Dewa Iblis tidak mengecewakan Luo Xiu. Hanya dalam puluhan putaran, tubuh kultivator tingkat Kaisar Groove dihancurkan menjadi hujan darah. Roar, mayat hidup Dewa Iblis mengangkat kepala dan mengaum, membuka mulutnya untuk menyerap semua darah dan daging Groove hingga kering. Cahaya hitam melesat keluar, dengan cepat, ternyata itu adalah jiwa Groove. Ketika mencapai tahap Kaisar bela diri, jiwa akan menyatu dengan tubuh. Namun ketika mencapai tingkat Kaisar, meskipun tubuh hancur, jiwa dapat terpisah dari tubuh, mencari peluang untuk melarikan diri. Namun, cahaya hitam ini baru saja terbang keluar, segera ditangkap oleh tangan besar mayat hidup Dewa Iblis dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Mayat hidup adalah makhluk khusus yang dihasilkan dari hukum kematian, tidak memiliki aura kehidupan tetapi hidup nyata. Mayat hidup dapat memperkuat dan berevolusi dengan menyerap darah dan jiwa dari makhluk kuat. Setelah menyerap darah dan jiwa kultivator tingkat Kaisar seperti Groove, Luo Xiu bisa merasakan bahwa aura mayat hidup Dewa Iblis menjadi lebih kuat. Tidak, setelah melihat Groove dibunuh, Lina sangat sadar bahwa dirinya juga tidak akan selamat. Hasilnya memang seperti yang Lina perkirakan, dia tidak sempat menggunakan beberapa teknik terlarang yang kuat, mayat hidup Dewa Iblis segera menyerang, merobek kedua lengannya. Demi Bak, aku tidak akan membunuhmu. Akhirnya, Luo Xiu tidak membunuh Lina seperti yang dia lakukan pada Groove, melainkan membiarkan mayat hidup Dewa Iblis membuatnya sekarat, kemudian menahannya dengan istana hitam kegelapan. Ini adalah kartu truf yang dipegang Luo Xiu untuk berjaga-jaga jika Bak mengkhianatinya di kuil kegelapan. Setahu Luo Xiu, Bak adalah putra dari kepala kuil kegelapan, dan memanggil Lina sebagai bibi. Jelas wanita bernama Lina ini memiliki identitas yang tidak sederhana. Barangku pada akhirnya tetaplah milikku, dan barang kalian sekarang menjadi milikku. Seperti yang dikatakan Luo Xiu, kali ini dia kembali untuk menagih hutang, mengambil kembali barang miliknya, sekaligus mengambil beberapa bunga. Gunung emas hitam kegelapan, mutiara hitam kegelapan, darah Dewa Iblis, serta harta dan sumber daya lainnya semuanya kembali. Selain itu, kekayaan dua kultivator tingkat Kaisar, Groove dan Lina, sangatlah mengejutkan.